Melanjutkan daripada pembahasan Selasa kemarin, masih bicara tentang takwa. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ada indah daripada kalimat takwa. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian dan ketahui sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang yang bertakwa. Ka'anna Allah Ta'ala ja'ala al-ma'iyya ma'al muttaqin. Seakan-akan Allah Ta'ala ingin menyampaikan kepada orang-orang yang bertakwa kalau ada kebersamaan Allah dalam setiap langkah-langkahnya, kalau ada kebersamaan Allah di setiap kehidupannya, sehingga bagi orang yang bertakwa likulli syai'in makhraja, setiap sesuatunya ada selalu jalan keluar. Selalu ada jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Bahkan juga di antara khususiat takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Al-gharamah, kemuliaan, la bil ansab, tidak dihasilkan dengan nasab keturunan, wala bil amwal, juga tidak dengan banyaknya harta, juga tidak dengan kedudukan, akan tetapi kemuliaan dihasilkan dengan takwa. Berapa banyak orang yang mengejar kemuliaan, akan tetapi ternyata kemuliaan bagi orang yang bertakwa. Maka karena itu kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang bertakwa. Dan dikatakan at-taqwa al-istishar bil a'mal, al-istishar, yaitu ada perasaan, keinginan dalam menjalankan perintah Allah, juga meninggalkan larangan Allah, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin. Kita menjalankan perintah Allah baik secara zahir maupun batin, juga meninggalkan larangan-larangan Allah baik itu secara zahir maupun batin, bita'zimillah, dibarengi dengan mengagungkan Allah. Ini takwa. Jadi takwa itu imtisal awamirillah. Ketika kita belajar untuk menjalankan perintah Allah baik secara zahir maupun batin, maka ibadah itu ada dua. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah zahir itu yang dilakukan oleh badan. Kita lakukan dengan gerakan-gerakan tubuh, entah itu dengan salat 5 waktu, entah itu dengan membaca Al-Quran, entah itu dengan duduk dalam majlis ilmu, entah itu dengan menjalankan puasa sunnah dan lain sebagainya. Ini merupakan ibadah yang zahir. Ada juga ibadah batin. Apa itu ibadah batin? Qalbak mu'allaq billah, hatimu senantiasa tergantung kepada Allah, hatimu senantiasa mengingat Allah, hatimu senantiasa merindukan perjumpaan dengan Allah. Ini ibadah batin. Maka kam min naumin mustaikidin, berapa banyak orang yang tidur akan tetapi dia terjaga. Siapa mereka? Mereka yang matanya terpejam tertidur akan tetapi hatinya terjaga mengingat Allah. Kemudian juga meninggalkan larangan-larangan Allah baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahir seperti kita tinggalkan perbuatan-perbuatan zina, perbuatan mabuk, perbuatan berjudi dan lain sebagainya yang itu diharamkan oleh Allah. Dan juga kita meninggalkan dosa-dosa secara batin, yaitu diantaranya al-gibru, ada rasa sombong dalam hati kita, wal hasadu, ada rasa iri dalam hati kita, wal ujbu, dan ada rasa bangga atas diri kita, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan ini merupakan dosa yang mesti kita tinggalkan. Maka orang yang bertakwa akan menjalankan perintah Allah baik secara zahir maupun batin, dan meninggalkan larangan-larangan Allah baik secara zahir maupun batin, bita'zimillah, dan dibarengi dengan pengagungan kepada Allah.
Karena ada orang yang beribadah hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Ada orang yang beribadah hanya mengharapkan surga, bukan dibarengi dengan pengagungan kepada Allah. Dan sementara orang yang bertakwa, maqam kedudukannya, tidaklah mereka beribadah kepada Allah bentuk mengagungkan Allah. Tidaklah mereka meninggalkan maksiat kecuali mereka mengagungkan, ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah. Maka ini takwa. Maka bagaimana kalimat indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat, at-taqwa ha huna yusharu ila qalbi. Takwa itu adanya di hati, kata Rasul. Nih, hati. Sambil menunjuk ke arah hatinya. Madama di saat engkau mengagungkan Allah dengan menjalankan perintah Allah, di saat hatimu takut kepada Allah ketika engkau bermaksiat kepada Allah, maka engkau dalam kedudukan orang yang bertakwa. Maka karena itu saudaraku, mari kita belajar dikit demi sedikit bagaimana untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Pada akhirnya kita berharap haqqa tuqati, sebenar-benarnya takwa. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan kepada